Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadana sairi syuhur wa ja'alahu mawsiman lit-ta'ati wal qurbat wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmadu hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini Allah terima dan kita dimasukkan pada golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana di dalamnya penuh keberkahan, penuh ampunan, di mana seluruh amal kebaikan kita pada bulan ini Allah lipat gandakan. Di antara ibadah yang sangat istimewa pada bulan Ramadan ini, selain berpuasa adalah sholat tarawih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih adalah ibadah yang sangat dianjurkan yang dilakukan pada malam-malam bulan Ramadan. Kata tarawih berasal dari bahasa Arab yaitu tarwihah yang artinya istirahat. Dinamakan sholat tarawih karena di rokaat-rokaat pelaksanaan sholat tarawih ini yaitu ada jeda, yaitu untuk istirahat. Tarwihah bimana istirahat. Untuk apa? Untuk bermohon kepada Allah, untuk minta ampunan, kemudian apa yang hajat-hajat yang kita inginkan. Sholat tarawih menjadi ciri khas pada bulan Ramadan. Selain itu, sholat tarawih ini menjadi memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama umat muslim. Kita saksikan di saat malam-malam Ramadan, kita melihat bahwa saudara-saudara kita ramai sekali di masjid, berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat tarawih, bermunajat kepada Allah untuk berharap jaminannya Allah siapkan kepada umat muslim semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan atau fadilah sholat tarawih yaitu sholat tarawih bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tahukah kita bahwa sholat tarawih kalau kita kerjakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, dan kita berharap balasan dari Allah, maka jaminannya adalah semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa lalu, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, maka Allah ampuni semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis ini menjelaskan betapa pentingnya, betapa besarnya pahala dari sholat tarawih itu sendiri. Dalam hadis ini ada dua makna, ada dua kalimat yang sekiranya sangat penting sekali yang perlu kita aplikasikan pada saat kita melakukan sholat tarawih. Makna iman di sini adalah saat kita melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keyakinan, kita menyadari bahwa ini adalah syariat dari Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna ihtisab adalah
kita menjalankan, mengerjakan sholat tarawih ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri dengan keinginan-keinginan yang lain. Seperti halnya misal ingin dipuji orang ataupun hanya ikut-ikutan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kepada semuanya, yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita. Ya, sekarang ini di masyarakat ramai sekali sholat sebanyak 23 rakaat dikejar dalam waktu 5 menit. Jadi jangan terburu-buru ya, saat melakukan sholat tarawih jangan terburu-buru. Lakukan sholat dengan secara tenang ya, tidak terlalu cepat. Jangan mengejar rakaatnya, tapi bagaimana saat sholat kita itu bisa merasakan, menikmati setiap sujudnya, setiap rukuknya, setiap bangunnya. Kita merasakan betul Allah hadir di sana menyaksikan kita. Selain itu, Allah sangat senang sekali dengan hambanya. Pada hambanya sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun, faqtir doa." Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika lagi sujud. Jadi kalau kita sedang sujud itu kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Maka perbanyaklah doa. Lantas bagaimana kalau kita pengen berdoa? Kalau ruku saja kita cepat, sujudnya saja kita cepat, maka setiap ruku dan sujudnya tunaikan secara tenang. Jangan terburu-buru. Bayangkan, dalam satu malam kita mengerjakan puluhan sujud pada sholat tarawih itu. Berapa banyak dosa yang telah Allah hapus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keseharian kita, mungkin kita banyak menemukan atau menjumpai saudara-saudara kita di luar sana. Di saat kita pernah melakukan kesalahan atau dosa, entah itu disengaja maupun tidak sengaja. Lalu tiba-tiba terbesit dalam hati kita pada momen bulan Ramadan ini ingin berubah. Itulah disebut dengan hidayah. Maka ambillah hidayah itu. Ambillah hidayah itu. Hidayah sangat mahal sekali. Berubahlah menjadi lebih baik. Misal yang dulu kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mencaci maki atau menghina orang, bahkan sampai menzolimi, memakan hak orang lain, menggibah ataupun melakukan dosa-dosa yang lainnya. Maka di momen inilah momen yang paling tepat untuk meminta ampunan karena Allah sedang memberikan diskon atau obral besar-besaran kepada umat muslim. Kalau kita mau, maka kita akan mendapatkan itu. Tapi Allah sudah memberikan kesempatan besar-besaran ini. Tapi kalau kita tidak ambil, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Atau misal kawan-kawan kita yang masih muda, yang sedang berjuang, ya, yang tidak pernah sholat, misal ada yang juga yang jarang berpuasa. Ayo sama-sama kita berubah menjadi lebih baik lagi. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, umur masih diberikan kesehatan oleh Allah, maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Inilah momen yang paling tepat. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi. Karena Ramadan kalau sudah lewat, waktu tidak bisa diputar. Kita tidak bisa mulangnya lagi dan belum tentu kita tahun yang akan datang bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah tamu spesial. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa bertemunya kembali atau tidak. Bahkan jangan lewatkan waktu siangnya, waktu malamnya untuk selalu diisi dengan hal-hal yang sifat positif untuk melaksanakan kegiatan untuk ibadah, untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Puasanya harus sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Nabi. Qiyamnya, sholatnya harus sungguh-sungguh, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan sampai rasa malas, rasa lelah kita, sibuknya kita menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan karunia, keistiqomahan sampai akhir Ramadan. Dan kita semuanya dapat dimasukkan pada orang-orang yang Allah berikan takwa. Kita dimasukkan pada orang-orang yang memiliki derajat takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.